Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Saya mulai langsung dengan saham yang pertama adalah saham Hoki ya. Jadi saham Hoki ini menurut saya sih menarik ya. Dia kurang lebih testing area supportnya di 180 ya. Ini grafik mingguannya untuk Hoki. Jadi selama ini dia sudah 1, 2, 3, 4 ya. 4 minggu dia berhasil bertahan di atas 180. Memang kalau saham-saham yang sedang testing support area ya, itu memang beresiko untuk breakdown ke bawah ya. Tapi selama kita pasang stop loss ya, kita lihat kalau dia berusaha bangkit kembali, ini lumayan profitnya ya, sampai ke 200-an ya, paling nggak di 206 ya. Ini resisten terdekatnya, jadi supportnya 180, resistennya 206. Yang mau buy silakan ya, asalkan pasang stop lossnya di 180 untuk Hoki. Jadi selama di atas 180 dia masih cukup bagus. Tapi kadang-kadang ya, kalau seperti ini ya, bisa saja dia turun di bawah 180. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 180 ya, barusan dia berhasil rebound sampai ke 200 ya. Jadi kalau misalnya kena stop loss turun di bawah 180, kalau dia berhasil rebound lagi ke atas ya, mau buy lagi atau buyback ya silakan ya. Seperti itu ya. Jadi targetnya sekitar 206 ya. Itu dari mingguannya. Kemudian kalau untuk dari daily chartnya ya, dari sini kita lihat resistennya terdekatnya di 188 ya. Memang dia testing area 180. Jadi kita kalau beli sekarang boleh pasang stop lossnya di 180. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 188 ya, silakan tambah lagi atau average up. Memang kalau kita perhatikan ini 1, 2 ya, 2 kali sebelumnya dia berhasil breakout, kemudian dia gagal lagi ya. Tapi kita kalau bicara mengenai resisten ya, kita jangan terlalu takut. Oh ini kalau sudah berhasil naik nanti turun lagi karena sebelumnya dia 2 kali gagal. Jadi belum tentu ya. Jadi kalau sebelumnya 2 kali gagal, ya kan, belum tentu dia bakalan gagal kembali ya. Jadi kalau dia breakout lagi, boleh tambah lagi atau average up. Target berikutnya di 200, 208 dan 214. Kalau misalnya mau tambah lagi setelah dia naik ke atas 188 ya. Setelah dia naik ke atas 188, kita perhatikan memang di sini ada swing high-nya di 196 ya. Jadi kalau mau tambah lagi atau average up, naik ke atas 196 tambah lagi, naik ke atas 200 tambah lagi. Kalau di tengah-tengahnya 188 sampai 196, kalau mau tambah lagi ya pakai acuan yang di sini ya, 193 ya. Jadi beli untuk saham Hoki belinya bertahap aja ya. Nah itu ya, mudah-mudahan dia berhasil naik lagi sampai 200-an minimal ya. Itu target price-nya untuk Hoki ya. Jadi kalau beli sekarang resiko stop loss-nya sekitar 180 ya. Kalau turun di bawah 180 jual dulu. Target price terdekatnya di 188, 193, 196 dan 200 ya. Itu untuk checkpointnya kalau mau tambah lagi atau average up. Kurang lebih cukup untuk Hoki. Berikutnya untuk Java ya. Jadi Java ini kalau kita perhatikan ya, dia memang sideways ya, testing area sekitar 1545 ya. Jadi low-nya 2 minggu yang lalu di 1545 ya. Jadi selama bertahan di atas 1545 sebenarnya sih bagi yang suka untuk beli saham di area buy and hold mungkin ini cocok ya Java ya, dan juga Hoki tadi ya. Jadi selama di atas 1545 masih ada peluang untuk naik sampai dengan targetnya di 1760, 1860 ya, seperti itu ya. Resiko stop lossnya juga nggak jauh, maksimum stop lossnya di 1410 ya. Jangan sampai kalau turun lagi di average down, jangan ya. Jadi kalau dia turun banyak 1545 lebih baik jual dulu sebagian, maksimum stop lossnya di 1410. Itu untuk support resistennya untuk weekly-nya ya. Resistennya di 1760 dan 1860. Nah, kalau dari daily chart-nya kita perhatikan sini ya. Nah, ini kelihatan sideways ya. Memang sempat ini swing low berikutnya di 1560, kemudian dia breakdown di 1545 ya. Kemudian di sini kita lihat swing low-nya sudah mulai naik ya. Ini 1565. Yang di sini kan swing low-nya di 1555 ya. Mudah-mudahan aja dalam 1-2 minggu ke depan sampai tahun depan ya, dia berhasil breakout ke atas 1620, boleh buy, naik ke atas 1670 tambah lagi, naik ke atas 1720 tambah lagi dan seterusnya. Jadi belinya sih pakai sistem average up ya. Jadi kalau berhasil naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan dia sampai tahun depan saya yakin sih Java harusnya bisa di area sekitar 1935 kembali ya. Asalkan dia selama bertahan di atas 1545. Jadi itu kurang lebih cukup ya untuk emiten Java. Kemudian berikutnya untuk TGNS ya. TGNS ini memang dia masih sideways ya. Sidewaysnya dia tuh
lama banget ya. Jadi sejak naik tinggi ya, ini ketika sekitar Mei pertengahan dia naik tinggi sampai dengan Juli, awal Juli ya puncaknya ya. Kemudian dia koreksi berminggu-minggu ya, sideways-nya di sini juga berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya, di area 720 sampai dengan 895. Jadi kalau yang mau spekulasi buy on weakness ya silakan ya, pakai stop lossnya di 720 atau tunggu kalau dia turun di bawah 720, kalau dia berhasil rebound lagi atau mantul ke atas 720 barusan kita buy ya. Targetnya di sekitar 895 ya. Itu untuk TGNS. Weekly chartnya seperti itu. Kalau dari daily-nya gambarnya sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Di sini kalau mau buy sekarang boleh pasang stop loss-nya di 740 dan 725. Kalau dia berhasil naik ke atas 770 ya, kalau mau buy boleh ya. Jadi naik ke atas 770 buy, harga terdekatnya di 825. Sebelumnya lumayan ya, dia kalau berhasil naik ke atas 770, dia 825 tercapai ya. Ini 2 kali ya. Nah, ini sampai 3 kali lah kalau kita hitung dari mundur ke belakang di sini ya. Jadi lumayan ya profitnya ya, dari 770 ke 825. Walaupun di sini ekor panjang ke atas ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa kalau sudah naik pasang trailing stop selalu ya. Kurang lebih seperti itu untuk TGNS. Berikutnya untuk emiten Mika. Jadi Mika ini untuk mingguannya sudah kelihatan ya. Ini sideways, supportnya di 2150 dan resistennya di 2240, 2440 ya. Jadi resisten ini 2440 cukup kuat ya. Sebelumnya sempat nyentuh, kemudian dia koreksi ya. Nah, minggu lalu dia memang sempat lower low, tapi dia sudah higher close ya. Mudah-mudahan dia berhasil rebound ya. Sebelumnya dia turun drastis ya. Jadi kalau kita lihat di sini, selama bertahan di atasnya 2150 atau pakai acuan 2200 ya, sebenarnya untuk Mika ini masih cukup menarik untuk target price terdekatnya di sekitar area 2440 dan berikutnya lagi di 2690 ya. Begitu ya. Jadi memang sideways-nya dia lebar. Untuk weekly chart-nya seperti itu. Kalau untuk daily chart-nya, ini sudah saya gambarkan. Kalau dia berhasil naik ke atas 2270 ya, silakan buy. Kalau yang mau buy, yang sudah buy pasang aja dari stop-nya atau stop loss-nya di 2270 dan 2200 ya, seperti itu ya. Jadi dia sedang berusaha untuk naik lagi, target price terdekatnya di 2350 dan 2400 ya. Itu untuk Mika ya. Mudah-mudahan lancar sampai dengan tahun depan. Kalau bicara mengenai monthly-nya atau bulanannya ya, selama dia bertahan di atas 2150 sebenarnya sih kenaikannya sampai dengan tahun depan ya. Bicara mengenai tahun depan ya, dia masih potensial untuk mencapai target sekitar 2800-an ya. Karena kalau kita perhatikan di sini ya, sebelumnya dia selama berada di atasnya 2150 ya, dia berhasil naik sampai dengan paling tidak ya di sini sebentar ya, di sekitar 2800 lah ya minimal ya, atau sekitar 3000 ya maksimumnya. Kalau dia sampai 3000 terus kemudian turun lagi ya pasang aja trailing stopnya di sana. Jadi sebenarnya untuk tahun depan untuk Mika ini masih potensial ya, asalkan jangan lupa stop lossnya di 2150 ya. Itu untuk Mika. Kalau turun di bawah 2150 lebih baik sih jual dulu semuanya ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk MAPI ini memang kecenderungannya masih cenderung downtrend ya. Walaupun minggu lalu candlenya sudah hijau. Di sini sudah saya gambarkan kalau mau buy sebenarnya sih masih resiko ya. Tunggu aja kalau dia berhasil naik lagi ke atas 730. Karena kalau kita lihat di sini ya, dia sudah berhasil turun kemudian naik, sudah berhasil naik maksud saya ya. Jadi dia koreksi lagi ya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 730, dia potensialnya lumayan bagus ya. Targetnya di 800 sampai dengan 885. Jadi kalau mau buy tunggu aja kalau dia naik ke atas 730 barusan kita buy. Nah, target price terdekatnya di 800 dan 885. Itu berdasarkan support resistennya untuk weekly-nya. Kemudian dari daily chart-nya, kan? Kalau kita perhatikan garis-garisnya sudah saya berikan. Ini sebelumnya sudah saya tarik garis Fibonacci retracement ya. Dari swing low yang di bawah dan swing high-nya, dia Fibonacci retracement 61,8% itu di 622 ya. Jadi sebenarnya sih saham ini masih ada potensial lah ya. Seperti itu ya, walaupun dia ini trennya masih downtrend ya. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja dia berhasil naik kembali. Kalau buy sekarang sebenarnya sih masih resiko. Jadi saran saya kalau dari daily chart-nya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 750 buy ya. Naik ke atas 770 tambah lagi, naik ke atas 790 tambah lagi dan seterusnya. Jadi pakai sistem average up atau pakai acuan high-nya di sini ya.
745 ya. Ya nggak beda jauh lah ya. Jadi jangan bingung antara daily dan weekly memang agak beda ya. Seperti itu ya. Support resistennya ya. Jadi terserah mau pakai weekly atau pakai daily ya, seperti itu ya. Jadi yang penting di sini adalah ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi stop lossnya sudah punya. Kalau dia turun bayar 720 lebih baik jual dulu, turun bayar 690 jual dulu semuanya ya, karena dia arahnya masih downtrend ke bawah. Itu untuk MAPI ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ESIS ya. Ini adalah ACE Hardware Indonesia. Jadi kita perhatikan di sini ACE Hardware ini dia memang sejak awal kejayaannya sebelumnya ya, di akhir Desember 2020, setelah itu sahamnya terus cenderung terus turun koreksi ya sepanjang tahun ya. Jadi di akhir tahun ini apakah karena sesi belanja akhir tahun Christmas ya, kita nggak akan pernah tahu. Tapi tadi support resistennya selama dia bertahan di atas 1235, dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 1360. Yang sudah punya ya pasang aja trading stopnya. Yang belum punya, menurut saya sih ini kan antara range-nya 1235 dan 1360 ya, dia masih di tengah-tengahnya. Jadi tunggu sekalian buy on weakness di area 1235, atau tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas 1360 ya, boleh buy ya. Target terdekatnya di 1495, berikutnya lagi di 1600. Ini support resistennya untuk weekly-nya ya, atau mingguannya. Kalau untuk dari daily chartnya, ya kan, dia memang berusaha untuk naik lagi ya. Ini kalau kita lihat ada area resisten terdekatnya sekitar 1325. Jadi kalau posisi sekarang, menurut saya sih lebih baik tunggu naik. Kalau dia berhasil naik ke atas 1325, kita buy, naik lagi ke atas 1365, tambah lagi, naik ke atas 1400, tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi kalau sudah punya, pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di 1280 dan 1235. Itu yang untuk ACE Hardware. Memang di sini sebelumnya Pak Sunar dia sudah berhasil naik ke atas 1325, ternyata gagal lagi ya. Sebenarnya sih kita jangan terlalu kaku ya, dalam arti kalau sebelumnya dia gagal kemudian koreksi ke bawah, kalau kali ini dia berhasil breakout lagi, jangan dicurigai bakalan turun lagi ya. Karena seperti sebelumnya ini ya, dari atas dia sideways kemudian koreksi, ini dia berusaha naik kan ke atas 1325, ternyata dia gagal. Nah kali ini dia yang ini ya, dia berusaha naik ternyata gagal. Bentuknya seperti inverted hammer ya ini ya. Candlenya polanya inverted hammer. Ternyata besoknya dia malah terbang lagi ya, bahkan naik sampai 1445. Jadi fokusnya di sini ya, saya strateginya pakai garis-garis yang sudah saya gambarkan ini ya. Kalau dia naik ke atas 1325, pasang aja automatic order buy. Buy-nya bertahap aja ya. Naik ke atas 1365 tambah lagi, naik ke atas 1400 tambah lagi. Nah, jangan lupa juga pasang trailing stop atau stop loss. Misalnya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1400 ya, Anda buy lagi. Ya kalau turun ke 1400 ya, pasang aja trailing stopnya. Jadi keuntungannya sudah didapat, jangan lupa untuk dilindungi ya. Karena kalau dia gagal bertahan di atas 1400, dia koreksi kembali, ya ada kemungkinan dia testing lagi area supportnya di 1325 dan 1235an, kurang lebih area seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup untuk ACE Hardware. Berikutnya untuk ERA. Jadi untuk ERA Jaya Swasembada ya. Di sini saya sudah gambarkan support resistennya di 575 dan resistennya di 725 ya. Mungkin kalau terlalu jauh saya ambil di tengah-tengahnya, resistennya terdekatnya di 685. Jadi intinya untuk ERA ini kalau selama dia bertahan di atas 575 ya, dia masih ada peluang untuk naik lagi ke 685. Sideways-nya dia lumayan lebar ya, dan lumayan lama juga ya. Kalau kita perhatikan ya, selama di atas 575 ya, dia masih potensial ke 685. Ini sudah berapa kali ya dikasih ya? 1 kali, 2 kali, ya kan 3 kali ya. Mungkin di tengah-tengahnya gagal, tapi ini kalau kita lihat dia naik ke atas 575, dia sampai 685. Jadi sebenarnya sih untuk ERA ini trading sideways-nya lumayan ya. Jadi kalau tipe yang swing nggak dilihatin tiap hari ya, supaya nggak stres ya. Selama di atas 575 dan 550 maksimum stop loss-nya ya. Sebenarnya untuk ERA masih potensial untuk naik lagi ke atas 685 ya. Paling tidak lah ya, tengah-tengahnya kalau misalnya gagal ya 635 lah ya. Ya lumayan kalau dari 57, sekarang kan harga terakhir 600 ya. Sebentar closingnya di 600, dekatnya di 635 ya. Paling enggak ya tercapai lah ya. Kurang lebih untuk ERA ya. Itu weekly-nya seperti itu. Kalau dari daily chart-nya untuk ERA ya, dia sudah saya sebutkan area buy on weakness-nya ya. Naik ke atas 595 boleh buy. Targetnya di sini 610, 620, 630.
Jadi kalau naik lagi ke atas 610 tambah lagi boleh ya, naik ke atas 620 tambah lagi silakan. Kalau misalnya belum punya, ada dua strategi ya, tunggu aja buy on weakness di area 585. Kalau dia berhasil koreksi kemudian rebound naik ke atas 585 kita buy ya, buy-nya bertahap naik ke atas 595 tambah lagi, naik ke atas 610 tambah lagi dan seterusnya. Atau kalau mau tunggu sekalian breakout naik ke atas 610 buy, naik ke atas 620 tambah lagi dan seterusnya. Memang sebelumnya ya, kita lihat 610 resistennya cukup kuat ya, ini kurang lebih semingguan lebih ya, sampai 2 mingguan lah ya. Dia belum berhasil naik ke atas 610. Kalau dia berhasil naik ke atas 610 boleh buy ya, jadi jangan takut-takut, asalkan kita pasang stop loss saja ya, seperti itu ya. Naik ke atas 620 tambah lagi dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu untuk era ya. Memang kecenderungannya dia sebelumnya dia downtrend ya, ini kalau saya gambarkan arah trennya ya. Untuk jangka pendeknya dia downtrend, kemudian dia sideways ya, kemudian dia breakdown dari supportnya 595 ya. Jadi intinya selama berada di atas 595 dia masih ada potensial untuk naik lagi ke atas 610 ya, yang mana kita boleh buy ya kalau dia berhasil naik ke atas 610. Jadi ini sudah saya bahas ada 6 saham ya. Sebelumnya saya sudah bahas 6 saham juga. Jadi jangan lupa untuk cek analisa saham mingguan yang sebelumnya ya. Playlistnya dari video deskripsi di bawah ini. Kurang lebih cukup ya, ini sudah melebihi 7 saham malahnya untuk video kali ini ya. Jadi seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa untuk join, nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian jangan lupa subscribe juga ya. Seperti biasanya saya doakan selalu salam sehat selalu, damai dan sejahtera selalu, amin. Terima kasih banyak.